Pertanyaan paling sederhana tapi paling fundamental. Sebenarnya, apa saja sih alasan konkret seseorang masuk Islam? Bukan teori, bukan kerangka, tapi alasan nyata, satu persatu. Pertanyaan yang tepat. Dan setelah mengintegrasikan ratusan sumber, buku akademik, jurnal, testimoni, studi lapangan, aku menemukan ada 89 alasan spesifik yang bisa dikategorikan ke dalam 12 dimensi besar. 89? Itu banyak sekali. Memang banyak, dan itulah yang menunjukkan betapa kompleksnya fenomena ini. Tidak ada satu jawaban tunggal. Setiap mu'alaf membawa kombinasi unik dari alasan-alasan ini. Baiklah, mari kita telusuri satu persatu. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari yang paling sering disebut dalam literatur, dimensi teologis dan doktrinal. Ada 13 alasan di kategori ini. Teologis, soal keyakinan tentang Tuhan? Betul. Dan alasan pertama yang paling konsisten muncul di hampir semua studi adalah kesederhanaan tauhid. Tauhid, monoteisme ketat. Kita sudah membahas ini sebelumnya. Ya, tapi izinkan aku menambahkan dimensi emosionalnya. Jeffrey Lang, profesor matematika yang masuk Islam, pernah menggambarkan momen ia pertama kali membaca surah Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ia bilang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menemukan definisi Tuhan yang tidak membuatku harus mematikan otak. Itu powerful. Sangat. Dan ini terhubung dengan alasan kedua, yaitu penolakan Trinitas. Banyak mu'alaf dari latar belakang Kristen mengaku bahwa mereka sudah bergumul dengan konsep Trinitas sejak kecil. Mereka bertanya pada pastor, pada guru agama, tapi jawaban yang mereka terima selalu, ini misteri iman. Dan jawaban itu tidak memuaskan mereka. Tidak. Seorang mu'alaf bernama Yusuf Estis, mantan pendeta, pernah berkata, saya menghabiskan 50 tahun hidup saya mencoba memahami bagaimana 1 tambah 1 tambah 1 bisa sama dengan 1. Kemudian saya membaca Al-Quran, dan saya menemukan 1 adalah 1. Titik. Kesederhanaan yang membebaskan. Persis. Alasan ketiga adalah autentisitas Al-Quran. Mu'alaf sering terpesona dengan fakta bahwa Al-Quran dalam bahasa Arab tetap sama sejak 14 tahun lalu. Tidak ada versi revisi atau terjemahan resmi yang menggantikan teks asli. Berbeda dengan Alkitab yang punya banyak versi.